di dunia ini aja warna-warni gitu. Bro, di perkuliahan nilai mau A, B, semua kan nggak asik ya. asik. Dan di balik itu kan nanti akan ada pelajaran yang mengokohkan kita sebagai mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di dalam podcast Bisa Bastra, yaitu Bincang Bahasa dan Sastra dalam rangka acara Milad BBSI ke-39. Di sini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Kalau kemarin kita membahas kepenulisan, sekarang kita akan membahas ke dunia peraktingan. Tentu saja saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Mas Yaki. Halo. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Yaki ini merupakan salah satu anggota JAB atau Jaringan Anak Bahasa dalam Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Untuk lebih mengenal lebih dalam, mari kita berkenalan. Untuk Masnya, boleh menyapa teman. Nama saya Zaki, itu nama pemberian orang tua saya. Saya masih aktif berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan sama seperti Mbak Astri, BBSI. Sudah, Mas? Sudah. Oh, kalau boleh tahu kesibukan atau kegiatan sekarang ini apa ya? Kalau kesibukanku saat ini pandemi ini ya Mbak ya. Iya. Aku tuh sekarang lebih suka menyibukkan diri untuk mencari sinyal Mbak. Karena rumah saya tuh sedikit agak ke banyak sawahnya gitu. Jadinya sinyal tuh sulit buat masuk ke sana karena ya sulit gitu. Jadinya kesibukan saya itu tadi nyari-nyari sinyal ke kota-kota atau ke tempat teman gitu. Ya tetap pakai masker tetap pakai. Itu sih nggak mungkin kegiatan yang aku lakukan saat ini. Selain itu juga masih kuliah juga, masih kuliah online. Jadi kalau misalnya ada terkendala di kuliah online ya aku tadi nyari sinyal. Baik, saya akan bertanya, kan Mas Yaki salah satu anggota nih di JAB. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu ke teman-teman semua apa sih JAB, atau mungkin cara mendaftar atau bagaimana gitu? Kalau apa itu JAB? JAB itu lembaga semi otonom yang ada di PBSI. Itu berada di bawah naungan himpunan mahasiswa program studi PBSI. Di sana untuk cara mendaftarnya, kalau secara formal itu nanti ada open recruitment kayak gitu, hampir sama seperti LSO yang lain atau organisasi yang lain. Ada open recruitment, kemudian daftar, ngisi formulir kayak gitu. Tapi yang esensinya dari pendaftaran tersebut adalah ketika dimana seseorang yang ingin masuk dan bergabung ke JAB itu adalah orang-orang yang ingin belajar. Jadi siapapun orang-orang yang ingin belajar masuk di situ boleh. Cuman ketika ada formalitas seperti itu untuk kebutuhan organisasi, untuk data, untuk rekam jejak kita di kemudian hari seperti itu, Mbak. Kalau semisal ketentuan atau syarat yang paling penting apa ya, Mas? Semisal atau harus mahasiswa PBSI atau mahasiswa lainnya boleh begitu atau bagaimana? Kalau ketentuan yang paling besar itu adalah tadi niatan untuk belajar sebenarnya. Tapi kalau menyinggung terkait keanggotaan tadi ya, harus siapa yang boleh mendaftar di situ di JAB itu. Di JAB ini ada pembagian mahasiswa yang boleh masuk ke JAB. Jadi mahasiswa yang di luar PBSI itu boleh mendaftar ke JAB, maksudnya boleh masuk ke JAB, tapi dengan
dengan kapasitas 30% dari anggota yang sudah ada. Jadi 70% dari mahasiswa PPSI, 30% untuk mahasiswa di luar PPSI. Gitu. Nah, begitu. Menurut Mas nih, bagaimana tentang acting dalam teater ya kan? Apakah ada kesinambungan ataukah acting dan teater itu sama atau bagaimana? Begitu Mas? Saya minum dulu boleh? Ya, boleh, silakan Mas. Saya tuh gampang aus. Iya. Acting sama teater ya? Iya. Acting sama teater. Sebenarnya kedua hal tersebut itu berkesinambungan, sama seperti pertanyaan tadi, berkesinambungan. Hanya saja acting ini lebih sempit akhirnya pengertiannya kalau kita berbicara pengertian, karena teater kita kalau di teater akhirnya cakupannya nggak hanya soal siapa yang di panggung gitu. Hanya bagaimana panggung itu bisa hidup, bagaimana panggung itu bisa dibangun, bagaimana ada hal-hal yang mendukung untuk panggung gitu. Jadi teater, kalau pengertian tentang teater aku rasa itu sih, jadi cakupannya lebih luas gitu. Nanti kita akan bertemu dengan keproduksian, keartistikan, keaktoran, kesutradaraan, kepenulisan, dan situ jadi kompleks akhirnya. Kalau untuk acting sendiri, ini ada di dalam teater. Salah satu bagian yang ada di teater itu acting ini dilakukan oleh seorang aktor. Sedangkan di sini di aktor sendiri, kalau untuk menjadi aktor itu ada beberapa bagian, dan aktor ini ada di salah satu bagian tersebut untuk acting. Makanya aktor itu ada di salah satu bagian yang mendukung bagaimana peran itu atau tokoh yang akan diperankan itu ada 3 komponen. Yang pertama ada aku diri, aku aktor, dan aku laku atau aku peran. Aku diri itu adalah aku sebagai manusia yang tentu saja kita mempunyai kompleksitas yang banyak. Gimana kita nggak punya duit, kita nggak punya pacar, banyak hal gitu akhirnya. Kemudian aku aktor ini, kenapa orang-orang bilang orang yang ada di panggung itu adalah aktor? Sebenarnya aktor ini atau aku aktor ini adalah seperti profesi gitu. Jadi dia itu tugasnya untuk menciptakan peran, menciptakan karakter atau menciptakan tokoh. Karena di dalam dunia seni pertunjukan itu aktor itu dituntut untuk cerdas. Kalau di JAB yang aku dapatkan, dituntut untuk cerdas, karena di dalam aku aktor itu dia dituntut untuk menciptakan seorang tokoh, seorang karakter gitu. Bagaimana situ karakter itu meliputi sosiologisnya kayak gimana, dia tinggalnya di mana, terus lingkungannya seperti apa, kemudian psikologisnya kayak gimana, terus fisiologisnya kayak gimana. Hal-hal itu harus dipertimbangkan oleh seorang aktor untuk mencipta sebuah karakter kayak gitu. Kemudian yang aku laku atau aku peran tadi adalah hasil dari ciptaan si aku aktor tadi. Jadi di dalam tubuh seorang yang berada di atas panggung itu terbagi menjadi 3 itu tadi. Aku diri, aku aktor, aku laku atau aku peran. Nah itu gitu. Nah kan tadi Mas Beki menyebutkan bahwa di JAB ada beberapa komponen seperti sutradara, aktor, dan yang lainnya. Nah, bagaimana sistem pembagiannya atau mungkin cara untuk menempati saya sebagai sutradara atau saya sebagai aktor? Apakah ada proses penyeleksian atau penunjukan? Itu banyak ini sih, banyak job kan akhirnya.
Job yang pertama itu tentu kami membuka penawaran siapa yang ingin menjadi A menjadi B. Itu dilakukan nggak terlalu banyak. Yang banyak dilakukan adalah kita memplotkan orang-orang yang sudah kita rencanakan, kemudian kita bermusyawarah pada orang-orang tersebut bagaimana dengan penunjukan tersebut. Misalnya si A masuk ke aktor, si B masuk ke artistik, dan lain seterusnya. Itu ada musyawarah di situ, ada musyawarah, kemudian ada penjelasan, ada pokoknya itu ada interaksi antara pengurus dengan orang yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya atau apabila ada kendala atau kesulitan ketika sosok yang ditunjuk itu atau yang diberi saran untuk masuk ke misalnya dalam sebuah itu jobnya itu tidak mau, maksudnya menurut saya cocok jadi sutradara, nggak cocok jadi aktor, bagaimana? Maksud iya? Oh enggak. Bukan saya. Contoh. Iya, contohnya. Ya bahasa kasarnya dibriefing gitu. Didekati, dikasih penjelasan, kemudian kalau semisal ada yang mempunyai pendapat lain, kita berusaha untuk yang pertama untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Kemudian kalau semisal memang tidak mau, ya akan terlihat nanti hasil yang akan dicapai ketika seseorang dihadapkan dengan sesuatu yang asing, kemudian dia tidak mau menghadapinya. Aku rasa itu akan menjadi semakin asing orang itu. Sebenarnya nggak ada proses lagi itu, karena dia akan cuma terkungkung dengan hal-hal yang dia bisa aja, dan itu juga nggak apa sih sebenarnya. Tapi kalau untuk di JAB tentu kita melakukan pendekatan sehingga ada keterbukaan. Mungkin orang itu belum mau untuk menjadi job yang sudah ditentukan, itu karena orang itu belum tahu bagaimana teknis-teknisnya lagi. Nah itu ada penjelasan, ada interaksi. Jadi kita harus tetap kerjasama gitu ya. Kerjasama, gotong royong, kerja bakti. Nah kalau semisalnya akhirnya saya masuk di aktor nih, nah lalu bagaimana cara saya melakukan peran saya atau memainkan peran saya dengan karakter yang saya hadapi, sedangkan saya tidak dapat melakukannya. Maksudnya semisal saya orangnya sedih nih, terus disuruh lakukan acting marah, kan agak susah. Bagaimana caranya agar berhasil melakukan itu? Apakah ada pelatihan khusus atau bagaimana di CRB atau bagaimana? Nah, menurutku Tuhan itu udah maha oke banget ya, maha yoi banget. Karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan segala kompleksitasnya dan segala komplitannya sebenarnya. Cuman kita aja yang belum menemukan komplitnya kita tuh di mana. Ketika ada itu kan tadi terkait perasaan atau ya itu tadi ya perasaan kayak gitu. Mungkin kesadaran untuk marah itu belum pernah terjadi, atau memori tentang marah itu belum terungkap di dalam otak Mbak Asri. Jadi hal-hal kayak gitu aku rasa perlu penyadaran untuk mengetahui emosi-emosi kita itu seperti apa. Emosi sedih, kenapa kok sepanjang hidup gua nggak pernah marah, emosi gua cuma senang terus, itu kan berarti ada yang bermasalah. Padahal Tuhan menciptakan emosi marah untuk setiap orang kan ya, tapi nggak pernah muncul, itu kan berarti ada masalah. Bukan masalah sih, tapi perlu dicari tahu.
Aku rasa seperti itu. Dan untuk menanggulangi itu ketika diimplementasikan ke dunia aktor atau ke atas panggung itu dengan kalau kami biasanya ada observasi jadi ternyata di dunia ini membaca itu bukan hanya membaca buku, ada membaca orang, membaca kampus, membaca gedung, membaca keadaan. Ternyata banyak hal yang bisa dibaca. Nah dari situ di JAB itu ada namanya latihan observasi, serangkaian latihan untuk menuju pentas itu ada observasi. Ketika ada misalnya ada kasus seperti Mbak Asri tadi bilang, aku ini selama hidup, selama lahir sampai sekarang nggak pernah bisa marah, cuma seneng terus gitu. Terus gimana aku bisa marah? Berarti kita harus melihat orang marah itu seperti apa. Nah itu baru, nah itu ada observasi seperti itu, observasi secara langsung kita melihat orang marah itu seperti apa, kemudian tekanan ototnya seberapa, kemudian matanya itu menyeramkan apa, nadanya gimana. Observasi itu sih untuk apa namanya mengokohkan tokoh atau karakter. Jadi biar semakin kokoh si karakter. Itu tugasnya si aktor untuk mencipta karakter tadi. Makanya tadi di awal tadi aku bilang bahwa di JAB selalu ada perkataan bahwa aktor itu harus cerdas. Nah, kecerdasan aktor itu untuk menanggulangi sesuatu yang belum atau tidak diketahui oleh si seseorang itu yang menjadi aktor, yang jadi aku diri tadi. Nah, untuk masuk ke aktor dituntut untuk cerdas, untuk membangun si tokoh ini sekokoh mungkin. Oh ya, nah kan apabila sudah terpilih seperti itu ya, udah di set gitu, apakah ada sistem rolling atau bagaimana? Atau tetap di sesuai casting? Pembagian job maksudnya? Iya maksudnya. Untuk itu kami sering ini sih, sering rolling job untuk ketika kita sudah nggak di JAB kita punya pengalaman yang banyak ya. Kalau kita misal cuma di aktor akhirnya kita nggak bisa apa-apain, kita ternyata padahal kita selalu bersinggungan dengan listrik, tapi kita di teater cuma dapat aktor terus, akhirnya nggak tahu listrik. Jadinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan atau pengalaman kayak gitu sih, jadi ada rolling kayak gitu. Lalu kan apabila di rolling pasti ada suatu kendala. Nah itu bagaimana menyikapinya? Kendala selama ini kendala yang cukup teknis sih, maksudku teknis yang karena dia belum tahu apa namanya pengalaman teknis tersebut, job yang baru. Nah pernah nggak sih mas ngerasain tidak percaya diri atau insecure? Lalu bagaimana cara menghadapinya, terutama di atas panggung begitu? Saya itu kurang bisa merasakan saya percaya diri atau enggak. Maksudnya ketika aku di atas panggung ya misalnya, ketika di atas panggung ya akhirnya aku menjalankan apa yang harus aku jalankan aja ya. Terkait percaya diri atau enggak percaya diri itu mungkin menjadi perdebatan panjang di bawah panggung, harus gimana. Akhirnya karena emang udah punya niatan gede untuk berada di teater, kemudian ditunjuk di aktor, aku lakuin itu dengan sepenuh hati, one heart. Iya kayak gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk insecure. Iya, insecure itu hampir belum pernah merasakan di dalam apa namanya, di dalam JAB. Mungkin ada insecure, tapi insecure-nya bukan terkait
ketika mau pentas, tapi insecure terhadap temanku kok udah tahu ini tapi aku belum ya gitu. Ya ampun, aku kok bodoh banget gitu. Terus aku harus belajar lagi. Pas aku belajar lagi, ternyata temanku juga belajar terus. Ya. Terus aku insecure lagi, ya udah kayak gitu terus. Mungkin insecure-nya di sebelah situ sih. Kalau di ketika mau pentas, insecure-nya cukup samar, mungkin nggak ada. Jadi malah di dalam diri sendiri ya insecure-nya, bukan dalam JAB gitu. Di dalam JAB. Oh, di dalam JAB. Tapi bukan ketika pentas. Oh, bukan. Ketika kita bikin lingkaran atau kita lagi ngobrol, nah itu ada beberapa insecure karena aku banget ya gitu. Insecure-nya di situ. Kalau pentas mah pentas aja. Iya. Sorry. Nah, bagaimana cara menghadapi ketika mungkin insecure lalu kemudian merasa direndahkan oleh orang lain? Waduh, saya yang merendahkan orang lain, Mbak Asri. Kayak gimana tuh ya untuk merendahkan orang lain? Aku rasa itu ada kesinambungannya terhadap pembelajaran aktor tadi sih. Karena aktor ini dituntut untuk cerdas, jadi aku rasa hal-hal tersebut bisa ditanggulangi oleh si seseorang itu, si diri itu, ketika dia menemukan emosi yang nggak percaya diri, insecure, maka bisa ditanggulangi dari situ karena si aktor ini menciptakan seorang tokoh atau karakter. Kan sebenarnya tokoh dan karakter itu kan hampir sama seperti kita, cuma dia diciptakan oleh kita, tapi kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, kayak gitu kan. Tapi kan di situ ada sisi-sisi yang hampir sama dengan kita, yang menyerupai manusia kita. Karena kalau bicara aktor ya kita bicara tentang manusia akhirnya. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu aku rasa bisa ditanggulangi dengan kerja aktor. Bagaimana aktor itu mencipta. Dilihat dari penyampaiannya atau penyelesaian masalahnya dari Mas Yaki sepertinya memiliki segudang prestasi. Waduh. Nah, boleh diceritakan mungkin? Waduh, prestasiku. Iya. Prestasiku yang paling mulia itu asli. Iya. Adalah saya mendapatkan nilai E. Kenapa? Iya, karena teman-temanku nggak dapat nilai E. Lalu kenapa itu bisa dikatakan sebuah prestasi? Membanggakan soalnya. Karena sebuah prestasi itu kan pasti akan menjadi buah bibir orang lain tuh. Oh iya. Nah, berhubung saya belum bisa menjadi buah bibir orang lain yang positif, jadi aku membanggakan nilai E untuk menjadi buah bibir orang lain yang orang lain anggap nilai E itu adalah sebuah kenegatifan. Padahal kan ada ya, asumsiku sih akhirnya nilai E itu bukan hal yang buruk di dalam perkuliahan. Iya. Maksudnya di dunia ini aja warna-warni gitu. Kalau di perkuliahan nilai mau A, B, semua kan nggak asik ya. Asik. Dan di balik E itu kan nanti akan ada pelajaran yang mengokohkan kita sebagai mahasiswa. Dan aku rasa pelajaran di kelas itu nggak cukup hanya 2 SKS, 3 SKS. Jadi aku merasa bangga dapat nilai E, nah itu prestasiku. Kalau dalam di JAB mungkin pernah melakukan suatu kegiatan semisal pentas apa begitu? Kalau di JAB itu dulu pernah garap itu bahasa Indonesia tuh. Pernah berproses bareng sama teman-teman untuk lomba sih. Untuk lomba PSMPTM, Pekan Seni Muhammadiyah, Pekan Seni Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
se-Indonesia itu di Purwokerto. Waktu itu kami mengirimkan cabang lomba diskualifikasi bisnis sama monolog. Nah kebetulan yang monolog ini aku ada di sana proses di situ. Nah dan diskualifikasi ada yang ngurus sendiri. Nah alhamdulillahnya si monolog yang ikut lomba tersebut mendapatkan juara 2 dengan si aktor yang luar biasa. Kalian harus cari tahu, luar biasa aktornya. Nah itu. Dan untuk mungkin prestasi di JAB itu sih yang pernah aku alami secara langsung. Tapi kalau yang lain, pentas yang lain itu pentas terakhir lomba juga sih. Pentas terakhir itu lomba juga, Peksinas, monolog juga. Kemudian sebelum monolog itu ada pentas produksi dengan judul Hukum Masyarakat, karyanya Pedro Sujono. Terus sebelum itu ada parade monolog lagi, bukan lagi deh, parade monolog, kemudian studi pentas dan lain-lain. Banyak juga ya ternyata. Alhamdulillah Mbak. Sangat membanggakan. Nah, setelah melakukan beberapa prestasi tersebut, bagaimana cara mengembangkan diri? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua cara mengembangkan diri, terutama di dalam dunia acting. Untuk mengembangkan diri yang pengembangan diri setelah proses-proses tersebut itu terjadi secara tidak terpaksa akhirnya, karena kita sering ada proses yang kita lalui di situ. Akhirnya untuk mengembangkan diri di luar proses atau di dunia nyata itu akhirnya berjalan dengan begitunya, karena kita sudah terbiasa dengan proses. Akhirnya sudut pandang kita melihat sesuatu itu berbeda, ada kemungkinan lain yang bisa dipikirkan, seperti itu sih mengembangkan diri. Jadi dorongan untuk mengembangkan diri itu enggak begitu gede, sama seperti kita dulu kecil, kamu tuh harus les ini biar pinter kayak gini. Sebenarnya juga untuk mengembangkan diri, tapi ada tekanan di situ, ada dorongan yang begitu gede. Tapi yang aku rasakan setelah proses di JAB, tekanan itu nggak begitu gede, akhirnya bisa berjalan seperti dengan nggak begitu berat untuk mengembangkan dirinya. Ya walaupun belum berkembang sih, ya, tapi ada sesuatu yang aku rasakan secara pribadi. Nah, kalau untuk di masa sekarang ini, bagaimana agar produktif, terutama di bidang acting? Aku rasa udah banyak teman-teman yang mencoba alternatif lain, media lain selain panggung, yaitu dengan media sosial. Banyak yang lari ke YouTube, tapi itu juga bisa menjadi satu solusi sih untuk produktif di masa seperti ini. Selain itu juga bisa menambah ini Apa Mas? daya baca. Oh iya. Daya baca. Jadi nggak cuma baca buku, bisa baca story, baca Insta story, kayak gitu. Jadi hal-hal yang ada di sekitar kita, aku rasa perlu dibaca dan perlu dipertimbangkan penyikapan terhadap hal tersebut untuk bekal kalau misal Mbak Astri atau teman-temannya Mbak Astri atau teman-temannya bisa Bastra itu ada yang berkecimpung di dunia acting dan belum bisa berakting,
Maksudnya belum bisa berakting lagi seperti sebelum pandemi. Masa daya baca itu perlu ditingkatkan untuk merekam sesuatu, karena tubuh kita ini secara tidak langsung merekam sekitar kita, merekam sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi rekaman itu yang ada di memori kita itu bisa menjadi bekal ketika kita mendapatkan sebuah peran, sebuah karakter atau tokoh. Jadi itu bisa muncul, bisa digunakan ketika kita acting lagi, ada kesempatan acting. Ya, ngomong-ngomong tentang sosial media nih, bagaimana atau mungkin masnya ada sesuatu yang ingin ditunjukkan gitu dari sosial media, misalnya Anda ini loh karya saya gitu. Saya ini karya saya tuh sedih saya. Mungkin bisa cek ini aja teman-temannya Mbak Astri atau teman-temannya bisa Bastra atau himpunan mahasiswa PBSI, bisa cek YouTube-nya Teater JAB di sini nih. Nah, mas editor nanti sini ada ya, Teater JAB YouTube-nya, IG-nya juga ada sini. Nah, nanti ada kontaknya, bisa chat gitu. Itu ada beberapa pertunjukan dari Teater JAB YouTube, dan Instagram juga beberapa isu-isu. Terakhir ini Mas, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua atau motivasi agar mereka semua tetap semangat di pandemi ini? Sebenarnya saya kesini tuh nyari motivasi, Mbak. Belum dapat ini motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang menonton atau mendengarkan. Apa enaknya ya? Motivasi buat teman-teman di dalam pandemi, rasa ini perlu teman-teman, walaupun di masa yang penuh dengan protokol di mana-mana, menurutku perlu untuk mencoba untuk bisa mencoba untuk obah biar bisa mamah. Kayak obah itu bergerak biar bisa mamah, itu mengunyah sesuatu, ada sesuatu yang diproses. Jadi tetap obah dan biar bisa mamah gitu. Kalau kita nggak ubah ya kita nggak bakal mamah apa-apa, kita nggak bakal mengunyah apa-apa. Nah, seperti itu. Mungkin maksudnya kita harus bergerak, harus berusaha agar kita mendapatkan hasil yang mungkin misalnya bekerja lalu mendapatkan hasilnya untuk makan kita sehari-hari begitu. Kita juga bisa, tapi ada hal lain lagi yang bisa, tapi itu juga apa sih, pokoknya akhirnya kan teman-temannya Mbak Astri bisa menafsirkan bahwa kita obah biar bisa mama, itu penafsirannya biar teman-teman sendiri. Mbak Astri kayak gitu nggak apa-apa, biar sehat ya kan, imunnya kan biar tambah. Apalagi di masa pandemi ini. Punya pacar kan? Waduh, juga ya. Teman-temannya Mbak Astri masih jomblo loh. Pasti juga. Kita punya. Oke, baik. Itu saja motivasi dari Mas Yaki. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mas? Yang disampaikan tetap semangat aja sih teman-teman. Oh ya, tetap semangat ya. Walaupun keadaan kayak gini, kita harus tetap semangat. Terus tetap senyum gitu. Nggak punya lesung pipi nggak apa-apa, yang penting senyum aja. Baik, itu motivasi dan kata-kata yang telah disampaikan oleh Mas Yaki. Terima kasih Mas Yaki atas waktunya, dan kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan ataupun menonton hingga akhir.